ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari pokok kebaikan diturunkan Al-Quran dengannya adalah melatih kita untuk selalu berfikir, berakal, dan memperhitungkan apa yang kita perbuat dan akibat dari perbuatan tersebut di masa mendatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kalian berakal. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Di ayat yang lain kami menjadikannya sebagai Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kalian berakal. Di dalam segala hal yang disyariatkan terdapat di dalamnya hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran agar supaya kita berfikir dan berakal. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Allah. Beribadalah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Tahapan agar supaya kita memperhitungkan yang kita kerjakan itu menuju kepada hal yang bermanfaat untuk kita. Sebagaimana puasa juga tujuannya untuk bertakwa, disebutkan dari hikmahnya. Sebagaimana berbagai pensyariatan di dalam konteks yang sama. Ketika dijelaskan tentang hal-hal yang diharamkan dari wasiat Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku billahi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, marilah kalian, kalau kalian datang maka saya akan bacakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan oleh Rabb kalian terhadap kalian, yaitu jangan kalian berbuat kesyirikan. Syirik itu pikirkan, kalian berakal, apa akibat yang kalian dapatkan di belakang kesyirikan itu. Dari kelemahan hidup, kesusahan di sakaratul maut, dan penderitaan
setelah kematian, dari hilangnya keberkahan, turunnya kemurkaan Allah, hancurnya amalan, seorang menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya, diharamkan baginya sorga, hancur seluruh amalannya, menjadi sirna segala yang dia kerjakan. Itu akibat-akibat harusnya dipikirkan. Demikian pula wabil walidaini ihsana, dan hendaknya terhadap kedua orang tua kalian berbuat baik. Seorang berfikir dari kebaikan di belakang, berbakti kepada kedua orang tua, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian sendiri karena khawatir kalian kekurangan. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka, dan jangan kalian mendekati kekejian-kekejian, hal-hal yang fahish, yang tampak maupun tidak tampak. Karena dosa-dosa itu sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian as-salaf, seorang yang berbuat dosa itu akalnya tidak hadir. Dia tidak memikirkan akibat dari apa yang dia kerjakan. Pada saat akalnya tidak hadir, maka dia jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Demikian pula dikatakan di akhir ayat, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan jangan kalian membunuh seorang jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Karena perbuatan menghilangkan nyawa manusia itu dari dosa yang sangat besar. Itu dari hal yang menghilangkan keberkahan hidup seorang hamba dan akan membawa petaka yang dahsyat untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Maka dikatakan dalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah diwasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa kesudahan yang terbaik itu selalu milik orang-orang yang bertakwa. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Demikianlah surga itu kami jadikan bagi orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi dan tidak menghendaki kerusakan. Dan kesudahan yang terbaik itu selalu menjadi milik orang-orang yang bertakwa. Takwa dengan makna seorang itu melaksanakan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Itu adalah hal yang selalu membawa kebaikan. Kesudahannya pasti akan baik. Takwa bermakna seorang itu takut kepada Allah, bersiap untuk hari kemudian dan menghisap segala yang dia kerjakan. Itu adalah akal sehat bagi seorang hamba supaya dia selamat dari hal tersebut, selamat mempertanggungjawabkannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka di banyak tempat kita diperintah untuk mempertimbangkan, melihat, memandang, berfikir, berakal, dan selainnya dari makna-makna yang agung di dalam agama ini. Apalagi pada pokok-pokok kebahagiaan manusia seperti dengan ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Innama yatadzakkaru ulul albab." Apakah sama orang-orang yang berilmu dan tidak berilmu? Yang berfikir itu, mengingat itu adalah orang-orang yang punya hati, punya pikiran saya. Sebab ilmu syar'i itu, kalau dia punya akal yang baik dan dia tahu banyak mempertimbangkan akibat dari perkara, maka dia akan memacu dirinya untuk belajar dan menambah dirinya dengan ilmu, membekali dirinya dengan tuntunan-tuntunan agama. Sebab itu adalah sumber kebaikannya di dunia, dan itu yang membahagiakannya dan menjaminnya di alam kubur, di sakaratul maut, dan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang itu perlu berfikir. Syaitan ketika diingatkan jangan ditaati, maka disebutkan di dalam Al-Quran hal yang harusnya kita memahaminya,
walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Syaitan itu sudah menyesatkan banyak generasi manusia keluar dari jalan Allah. Akhirnya mereka dihancurkan, mendapatkan siksaan. Dan di dalam Al-Quran diterangkan akibat dari perbuatan mereka di dunia dan bagaimana siksaan yang pedih di akhirat dialami oleh umat-umat yang dihancurkan. Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian berfikir? Maka agama ini dari pokok kaidah di dalamnya itu disebut dengan an-nadhar fil ma'alat. Seorang banyak melihat pada akibat dari perbuatan, hasil dari apa yang dia akan kerjakan. Karena itu pada setiap perkara yang dia kerjakan, dia menimbang dari hal yang terbaiknya. Dan ini menjadi warna di dalam agama. Ada makna dari memandang al-ma'alat ini dipahami oleh orang-orang awam, dipahami oleh orang-orang umum. Seperti apa yang saya terangkan tadi. Dan juga seperti seorang menimbang dari kehidupan ini, sementara setiap hari kita melihat ada orang-orang yang meninggalkan dunia, diantar ke kuburan, dikafani dengan kain kafan, dan hanya memiliki 1 kali 2 saja dari lubang kuburnya. Itu harusnya membuat kita berpikir, innama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu, wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan dunia itu permainan dan sendagura saja. Dan kehidupan yang hakiki yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Tidakkah harusnya mereka berpikir, berakal di dalam hal tersebut? Jadi selalu dikembalikan kepada mana berakal. Jadi memandang dari akibat perkara itu ada yang bisa dipahami dari keumuman kita. Kita bisa berpikir ke sana, bisa menimbangnya. Dan ada hal-hal itu terkait dengan ilmu syariat. Bahkan di dalam pembahasan ilmu agama, sebagiannya mensyaratkan itu salah satu syarat dari ijtihad. Seorang itu dianggap berijtihad kalau dia mampu mempertimbangkan akibat sesuatu. Dia berbicara, menjawab sesuatu, mengurai permasalahan, dan dia mengerti akibat dari apa yang dia simpulkan, apa yang dia jawab. Dan ini bentuk dari fikih hilang di kebanyakan manusia. Karena dia adalah ilmu yang besar, dibangun bersumber kepadanya berbagai kaidah yang besar. Dari kaidah-kaidah syariat seperti kaidah saddud dari'ah, pelarangan dari al-khiyal, kaidah di dalam istihsan, kaidah di dalam raf'il kharaj, dan selainnya dari pembahasan-pembahasan agama berputar di atas an-nadhar fil ma'alat. Selalu seorang itu melihat akibat dari apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Dia pertimbangkan antara 2 perkara. Dia cari dari hal yang terbaiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari hal-hal yang kekal untuknya di akhirat. Ketika disebutkan tentang penduduk surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. Para malaikat masuk menjumpai penduduk surga dari segala pintu. Maka mereka berkata, keselamatan bagi kalian disebabkan karena kesabaran kalian. Sabar itu punya akibat yang terbaik. Kesudahannya pasti indah. Akhirnya pasti akan membuat seseorang itu bergembira. Maka dikatakan fa ni'ma uqubad dar. Itu adalah kesudahan tempat tinggal yang terbaik bagi seorang hamba. Karena itulah hendaknya seseorang itu selalu melihat dan memperhatikan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, dan memperhatikan dari ayat-ayatnya al-kauniyah maupun asy-syar'iyyah, ayat-ayat kauniyah dari tanda-tanda kebesarannya di penciptanya, maupun memperhatikan dari ayat-ayat syar'iyyah dari Al-Qur'an, dari ilmu syariat, sebab seluruh hal tersebut supaya kita berakal. Kadzalika nubayyinu lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Demikianlah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat itu supaya kalian berakal. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah,
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Kaum muslimin Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan-perumpamaan untuk dipahami dan dimengerti. Yaitu keistimewaan orang-orang yang berilmu di dalam memahaminya. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Demikianlah perumpamaan-perumpamaan kami buat di tengah manusia dan tidak ada yang memahaminya, berfikir dengannya kecuali orang-orang yang berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sebab kenapa banyak dari jin dan manusia memenuhi neraka Jahannam. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah penuhi neraka Jahannam itu banyak dari jin dan manusia. Mereka punya akal tidak dipakai memahami, punya penglihatan tidak dipakai melihat, mengambil pelajaran, punya pendengaran tidak dipakai mendengar. Mereka ini lebih sesat daripada hewan-hewan ternak. Seperti hewan ternak bahkan lebih sesat. Dan mereka inilah orang-orang yang lalai. Maka itu semuanya adalah pertanggungjawaban di dalam kehidupan. Hidup itu ada amanahnya, ada pertanggungjawabannya. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari waktu luang, dari usia muda, dari harta, dari kesehatan dan dari segala nikmat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sungguh kalian semua akan ditanya tentang nikmat-nikmat tersebut. Apalagi di akhirat itu adalah hasil dari perbuatan seseorang di dunia, adalah buah dari apa yang dikerjakan. Sebabnya adalah amalan kita. Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah sorga yang kalian warisi disebabkan karena apa yang kalian kerjakan. Maka hendaknya kita pandai mempertimbangkan dari apa yang kita kerjakan. Selalu kita melihat akibat dari sesuatu itu. Kita cari kesudahan yang paling indah, makna yang mengarah kepada ketakwaan, sesuatu yang dengannya kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dengannya kita keluar dari dunia ini tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala kejelekan, memberikan kepada kita semua kekuatan untuk menegakkan dan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan menjaga kita semua di atas Islam dan sunnah di kehidupan dunia ini dan di kehidupan akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tsumma i'lamu rahimakumullah innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al musabbihati bi qudsi faqala jalla min qa'il innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa nabiyyika Muhammad وارض اللهم عن خلفائك الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك يا أرحم الراحمين.
اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.